Oke, kita punya beberapa ukuran baterai dan jenisnya juga berbeda-beda. Yang mana ini sering teman-teman gunakan atau saya sendiri menggunakan baterai-baterai ini untuk menghidupkan sebuah senter ya. Kalau saya mengatakan sebuah baterai adalah jantung utama senter bisa menyala atau tidak. Nah, tentu untuk perawatan sebuah baterai, kawan-kawan perlu memperhatikan untuk pengecasannya, baik cara mengecas maupun alat yang digunakan untuk ngecas. Karena kalau kawan-kawan salah untuk maintenance atau perawatan sebuah baterai, bisa mengakibatkan penurunan kualitas atau kesehatan baterai itu sendiri. Nah, di sini saya ada sebuah produk terbaru dari Extar, VX2 Pro untuk tipenya. Yang mana untuk VX2 Pro ini, selain untuk ngecas sebuah baterai, dia juga bisa kita manfaatkan sebagai tester sebuah baterai dan untuk maintenance atau perawatan sebuah baterai ya. Nah, untuk beberapa tipe baterai yang bisa kita aplikasikan atau kita bisa menggunakan charger ini, dia bisa backup untuk tipe baterai NiMH 1,2 volt, kemudian lithium ion 1,5 volt, biasanya baterai AA atau AAA ya. Ada juga baterai LiVo 4 3,2 volt dan lithium ion 3,6 sampai 3,7 volt yang umum digunakan ya. Contohnya seperti baterai-baterai ini ya, lithium ion yang sering digunakan oleh beberapa senter. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini cukup lengkap ya. Dia bisa ngecas sampai maksimal 3 ampere, jadi bisa fast charging, yang mana kepala chargernya nanti sudah ada dalam paket pembeliannya juga. Kemudian kita juga bisa refresh atau menyegarkan kembali baterai jenis NiMH ya. Jadi untuk fitur refresh ini hanya kita bisa gunakan untuk baterai jenis NiMH saja. Kemudian kita juga bisa tes kapasitas baterai secara akurat. Kemudian di sini juga ada tampilan internal resisten ya, yang mana ini cukup penting untuk mengetahui kesehatan sebuah baterai. Oh ya, sebelum kita buka ya, silakan ini kalau mau teman-teman screenshot dan baca untuk spesifikasi lengkap dari VX2 Pro ini. Nah, untuk isi dalam paket pembeliannya, nanti kawan-kawan dapat kepala chargernya, outputnya cukup gede nih, 20 watt maksimal dari outputnya. Nanti menyesuaikan aja dengan jenis atau ampere yang kita gunakan untuk ngecas atau discharging sebuah baterai. Nah, untuk kepala charger ini fleksibel ya, jadi kawan-kawan bisa pilih dalam paketnya itu ada kepala chargernya atau yang paket tanpa kepala charger juga bisa. Oh ya, untuk colokannya ini kaki 3 seperti ini ya, karena ini standar luar negeri. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau pakai untuk standar colokan yang di Indonesia, kawan-kawan cari aja di toko elektronik, biasanya banyak yang jual ya konverter seperti ini. Untuk cara makainya ya tinggal kita colokkan seperti ini aja. Nah, jadi nanti ujungnya 2 kaki seperti ini, yang mana ini umum digunakan di Indonesia. Lalu ada kabel chargernya juga, Type C to Type C ya. Oh ya, untuk kepala chargernya tadi tipe C ya, untuk lubang di sebelah sini, jadi bukan tipe A. Menyesuaikan dengan kabelnya, kabel bawahnya juga Type C to Type C, yang mana ukuran kabelnya ini cukup gede ya, seperti ini. Dan panjangnya ini kalau kita kira-kira, saya kira-kira aja nih, kira-kira sekitar 50 cm atau setengah meter lah panjangnya. Nah, untuk manual booknya juga ada, disertakan juga, terdiri dari beberapa bahasa ya. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesia, tapi untungnya masih ada bahasa Inggris. Nanti silakan teman-teman terjemahkan aja pakai Google Lens ya, ada Google terjemahan itu. Kalau lebih mudahnya, saya lebih mudah memahami itu ada gambar-gambar seperti ini ya, jadi lebih mudah dipahami. Oke lah, nanti kita praktekkan aja langsung gimana cara mengoperasikannya. Dan ini adalah tokoh utamanya. Ya, haha. Oh ya, ada posnya juga nih. Nah, ini dia untuk posnya, yang mana untuk kualitasnya yang nggak cuma sekedar ada ya, tapi memang cukup bagus untuk kualitasnya. Karetnya pun cukup bagus nih ya, lembut gitu, dan wah mantap nih ya. Cukup lengkap lah untuk paket pembeliannya. Dan ya, ini dia untuk toko utama kita, VX2 Pro. Nah, ini masih ada anti goresnya ya, nanti bisa teman-teman keletek aja, tapi di sini saya nggak mau mengkeletek atau nggak mau membuka ya. Untuk slotnya ini ada 2 slot ya, kalau kita tarik seperti ini, silahkan teman-teman dengarkan. Wah mantap, lembut sekali ya. Jadi nggak yang kretek-kretek gitu, karena ada beberapa charger itu kalau kita tarik mungkin pirnya beda ya kualitasnya, sehingga kalau kita tarik ada suara kretek-kretek gitu. Kalau ini enggak nih. Nah, seperti itu ya. Wah mantap nih. Oke, untuk tampilannya seperti ini, hanya ada 2 slot saja, tapi ini cukup fleksibel dengan beberapa jenis maupun ukuran baterai bisa. Nah, di sini ada lubang-lubangnya gitu, yang mana ini berguna untuk membuang panas. Kemudian di sini ini ada security code. Wah, ini sepertinya bisa digosok ini. Wah iya, bisa digosok ya. Nah, setelah kita gosok, dalamnya ada beberapa nomor seperti ini. Ini serial number gitu, yang gunanya ini untuk anti pemalsuan ya, seperti namanya di sini, anti fake check. Jadi biasanya untuk produk-produknya ada nomornya seperti ini. Untuk masing-masing produk itu nomornya berbeda-beda. Ini hanya kemungkinan saja. Atau misalkan teman-teman nanti beli, dicek aja di bagian belakang ini apakah sama dengan nomor yang saya punya ini atau tidak ya. Ini untuk anti pemalsuan. Oh, saya jadi teringat sesuatu nih. Nah, ini dia powerbank PB2SL. Coba kita buka. Sepertinya di sini juga ada. Dulu saya nggak sempat ngecek sampai ke sini. Kalau kita gosok, nah di sini juga ada ya.
Jadi masing-masing produk dari Extar ini rupanya dia memiliki serial number yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini cukup bagus ya untuk menjamin keaslian atau kualitas sebuah produk. Nah, kita langsung nyalakan aja ya dengan kepala charger bawaannya. Di sini kita colokkan. Nah, ini dia, kita colokkan set. Nah, menyala dia. Oke, untuk display atau tampilannya cukup lengkap sekali. Ada slot 1, tekan lagi, ini pindah ke slot 2. Dan untuk mode-modenya kita bisa pilih-pilih beberapa mode ya. Mulai dari mode CHG. CHG ini charging untuk mengecas. Untuk mengubah mode, tekan lama, maka akan berpindah ke discharging. Ini untuk mengosongkan sebuah baterai. Kalau di Litokala Li 500 saya udah punya ini, yang ini. Litokala Li 500 ini ada fast test namanya. Fast test itu ya seperti ini, mengurangi atau mengosongkan sebuah baterai. Kemudian tekan dan tahan lagi, ada mode refresh. Nah, ini mode refresh hanya bisa kita gunakan untuk baterai NiMH saja. Jadi untuk tipe baterai yang lain, ketika kita gunakan mode refresh ini, maka dia akan charging saja. Jadi bukan merefresh kembali ya. Untuk refresh ini nanti metodenya dia akan ngecas, kemudian dikurangi lagi, dicas lagi, dikurangi lagi, sampai mendapatkan performa maksimal dari sebuah baterai NiMH. Kemudian tekan dan tahan lagi, maka berpindah ke mode grade. Nah, ini untuk mode pengetesan kapasitas baterai ya. Jadi seberapa besar kapasitas sebuah baterai kita bisa cek menggunakan mode grade ini. Nah, yang terakhir untuk mode store, tekan dan tahan lagi. Ya, ini mode store ya. Nah, jadi untuk gunanya mode store ini kita bisa menyimpan baterai dalam keadaan lebih aman ya. Sebelum kita simpan, kita pakai mode store ini, kemudian kita mulai. Nanti setelah persiapan selesai sebelum disimpan, baru kemudian kita simpan dalam keadaan baterai lebih aman gitu ya. Kemudian di sini ada voltase. Nah, voltase ini menunjukkan voltase baterai yang sedang kita pakai di sini ya, baik slot 1 maupun slot 2, dia tampilannya sama ya. Lalu untuk 3A ini artinya arus yang kita gunakan ya. Jadi kita bisa memilih arus di 3 ampere atau di 2 ampere, kemudian 1 ampere, setengah ampere, kemudian 0,25 ampere atau arus rendah gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan memiliki perangkat dengan baterai arus pengecasan rendah, kita bisa gunakan arus pengecasan 0,25 ampere ini. Nah, di sini ada miliohm. Miliohm ini untuk resistensi ya, jadi internal resisten gitu. Ini penting untuk melihat kesehatan sebuah baterai. Semakin kecil miliohmnya, maka semakin bagus kesehatan sebuah baterai. Semakin gede miliohmnya, angka di sini semakin gede, maka semakin buruk kesehatan sebuah baterai. Nah, di sini ada mWh dan mAh. Kalau mAh ini ya untuk mengetahui kapasitas sebuah baterai, sedangkan untuk mWh ini jumlah energi dari sebuah baterainya mWh. Oke, seperti itu ya. Ini ada lithium ion 3,6 volt dan ada untuk mengubahnya kita tekan lagi LiPo 4. LiPo 4 ini baterai-baterai seperti ini LiPo 4. Nah, cocok nih. Karena sekarang udah banyak yang menggunakan baterai LiPo 4 untuk tenaga surya atau untuk sepeda listrik, itu sering menggunakan baterai LiPo 4 seperti ini. Nah, langsung aja kita coba aplikasikan dengan beberapa tipe baterai yang berbeda ya. Oke, kita pasang di sini dan terbaca NiMH untuk jenis baterainya. Jadi tidak harus kita mengubah ke jenis baterai yang lain, misalkan LiPo 4 atau lithium ion. Ketika kita masukkan baterai NiMH ini, maka otomatis akan terbaca sebagai baterai NiMH. Seperti itu ya. Ini untuk internal resistennya 47 ohm. Kemudian ini untuk arus maksimal yang kita gunakan saat proses refresh ini ya. Ini mode refresh. Arus maksimalnya 0,5 ampere dan arus real time-nya. Nah, ini yang belum sempat saya jelaskan tadi. Ada arus real time-nya. Jadi misalkan saat ini kita menggunakan arus maksimal 0,5 ampere, akan tetapi untuk real time-nya sampai saat ini yang sedang kita gunakan adalah 150 mA. Oke, seperti itu ya. Untuk refresh ini hanya bisa kita gunakan untuk baterai NiMH saja. Jadi untuk baterai tipe lain, misalkan kita menggunakan mode refresh ini, maka dia tidak akan refresh, dia hanya akan charging saja. Nah, coba kita pakai baterai Extar ya, baterai A2 dari Extar 4150 mWh. Pasangkan di sini dan kita tunggu. Nah, dia akan otomatis terbaca di sini sebagai lithium ion 1,5 volt. Oke, kita pasangkan di slot 1 ya, karena dari tadi udah pakai slot 2-nya biar adil ya, slot 1 dan slot 2. Ini di slot 1, kita coba di sini lihat. Ini belum selesai ya dia membacanya. Tunggu dulu. Nah, ini udah nih. Oke, di sini terbaca tegangannya 4,03 volt, kemudian arus yang sedang kita gunakan 3010 mA. Ya, 3010 mA ini adalah arus real time-nya, sedangkan untuk arus yang kita set di sini 3 ampere ya. Mantap sekali nih ya. Untuk pengecasnya harusnya lebih cepat ya, karena sampai di 3 ampere.
Oh ya, untuk internal resistannya ini cukup bagus ya. Baterai yang sehat, internal resistannya sampai di 10 miliohm. Jadi untuk melihat baterai bagus atau tidak nggak cuma dari mAh-nya yang gede, akan tetapi kita bisa nilai dari internal resistannya juga. Semakin kecil semakin bagus, semakin gede internal resistannya maka semakin buruk kesehatan sebuah baterai. Ini baterai 21700 ya, bisa sampai 3 ampere. Kemudian kita coba baterai yang lain yang mana ukurannya tidak pada umumnya nih. Ini baterai ukuran 26800 nih. Masih baterai lithium ion. Harusnya ini panjang sekali nih. Nyampe apa tidak ya? Oke, dan ternyata masih muat ya. Ini lebih panjang daripada 21700. Ini yang 21700 paling panjang. Kalau kita bandingkan panjangnya seperti ini ya. Berbeda, dan di sini pun masih terbaca dan masih muat juga ya, 26800. Nah, ini contohnya misalkan baterainya udah mau penuh, maka dia nggak bisa sampai di 3 ampere ya, walaupun kita atur di 3 ampere. Untuk maksimal atau real time-nya harusnya sampai di 900 saja nih, hampir 1 ampere. Walaupun ini kita atur di 3 ampere karena udah mau penuh ya, 4,20 volt. Nah, kita coba baterai yang lain nih, fitur spesialnya. Ada kita punya baterai LiFePo 4. LiFePo 4 3,2 volt. Pasangkan di sini. Maka di sini kita ubah dulu dari lithium ion 3,6, kita ubah ke baterai LiFePo 4. Tekan dan tahan di C atau V ini, tekan dan tahan, maka dia akan berubah ke LiFePo 4. Nah, terbaca di sini tegangannya 3,35. Terbaca di sini untuk arus maksimalnya kita atur di 3 ampere, dia bisa di 3 ampere juga. Kalau misalkan kita ubah ke 2 ampere, apakah di sini juga akan turun? Karena di sini 3 ampere dan di sini real time-nya 3 ampere. Kita ubah ke 2 ampere misalnya. Nah, di sini 2 ampere, maka di sini pun juga akan turun ya, karena ini real time-nya di sini. Sedangkan ini adalah settingan maksimal yang kita bisa gunakan. Kalau real time-nya aslinya di sini nih, 2016 mA. Wah, cukup akurat ya. Ya, demikian ulasan kita tentang VX2 Pro dari Extar. Kita menyebutnya charger pintar saja ya, atau smart charger. Karena untuk sebuah charger sekecil ini, walaupun hanya ada 2 slot saja, namun untuk fitur-fitur yang disematkan ini udah cukup lengkap ya. Ada fitur untuk refreshnya yang tidak dimiliki oleh beberapa charger lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk mengecas baterai LiFePo 4. Ada tampilan arus secara real time di sini dan beberapa keunggulan-keunggulan yang lain yang disematkan oleh VX2 Pro ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan perhatikan sebelum membeli VX2 Pro ini ya. Misalkan di sini kalau kita lihat hanya ada 2 slot saja. Yang mana kalau kawan-kawan memiliki banyak baterai yang perlu dicas secara bersamaan, ini mungkin kurang maksimal kalau misalkan kawan-kawan butuh slot yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, untuk tampilan display tidak ada persentase baterai dan tidak ada waktu pengoperasian. Yang mana mungkin bagi sebagian orang itu bisa dikatakan penting tidak penting ya, ada persentase baterai ataupun waktu pengecasannya. Tapi itu kembali lagi ke individu masing-masing ya, karena tidak adanya fitur persentase baterai dan waktu pengisian pun untuk VX2 Pro ini sudah cukup lengkap dengan dibekali beberapa fitur-fitur yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk link pembelian dari VX2 Pro ini nanti saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Silahkan cek aja untuk link pembelian di web resmi dari Extar. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses, salam satu cahaya.